Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Kejadian pasal 18 masih di seputar kisah perjalanan hidup Abraham. Bagaimana ketekunan dan kesabaran Abraham menanti janji Tuhan. Kejadian pasal 18, firman Tuhan berkata pada ayat 10, dan firman Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, dari sanak keluarganya, di dalam pasal yang ke-12 kita menemukan hal itu dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, 5. Saudara-saudara, disebutkan demikian. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara-saudara, ketika Allah memanggil Abraham, dia berumur 75 tahun. Dan ketika Allah memberikan anak kepada Abraham melalui Hagar, Abraham berumur 86 tahun. Itu yang kita bisa lihat di dalam pasal-pasal sebelum pasal 18 itu. 86 tahun, artinya ada 11 tahun. Tetapi sekarang Tuhan berkata bukan Ismail yang merupakan anak perjanjian Tuhan. Ada anak yang lain yang dari istrimu, Sarah. Itulah yang disebut sebagai anak perjanjian dengan Tuhan. Dan ketika Allah berjanji tahun depan nanti akan mendapatkan Ishak, Abraham sudah berumur 99 tahun. Artinya ketika Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. 25 tahun lamanya Abraham menanti dan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu jangka waktu yang panjang. 25 tahun menanti sesuatu, itu bukan jangka waktu yang pendek, itu panjang. Panjang sekali, lama. Tetapi kita melihat Abraham dengan sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Dia nggak ngambek, saudara-saudara. Abraham tidak ngambek sama Tuhan. Abraham tidak menuduh Tuhan tidak setia dan lain sebagainya. Tetapi Abraham sabar dan tetap percaya. Itulah yang kemudian kita lihat di dalam kitab Ibrani, nasihat firman Tuhan melalui tulisan kepada jemaat Ibrani. Ibrani pasal 6 ayat 12, firman Tuhan berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata agar kita jangan menjadi lamban, agar kita jangan menjadi kecewa, agar kita jangan menjadi putus asa, hilang pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita menerima janji dari Tuhan dan seolah-olah kenapa begitu lama sekali janji itu dikabulkan bagi kita. Mungkin seringkali saudara-saudara, mengapa terlambat janji Tuhan dikabulkan dalam hidup kita. Misalnya pengalaman bangsa Israel. Pengalaman bangsa Israel, mereka harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun karena pemberontakan mereka, karena ketidaktaatan mereka. Seharusnya tidak memakan waktu sampai sejauh itu selama 40 tahun. Tetapi karena ketidakpercayaan, karena pemberontakan mereka, maka mereka harus memakan waktu 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Tetapi Abraham, dia adalah orang yang sangat taat. Dia adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Tetapi itu pun ada proses waktu yang cukup lama, 25 tahun.
Tapi firman Tuhan berkata, apa yang harus kita teladani dari mereka, salah satunya adalah iman dan kesabaran. Agar kamu jangan menjadi lamban, menjadi hilang pengharapan, hilang kekuatan. Tetapi tetap menjadi penurut-penurut tokoh-tokoh iman kita. Bapak-bapak iman kita, Abraham, yang tetap sabar menantikan janji Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan juga tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Waktu Tuhan dan waktu kita memang seringkali berbeda. Waktu Tuhan dan waktu kita seringkali jauh berbeda. Tetapi ingatlah, percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Biarlah kita meneladani sikap Abraham, dia sabar. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan, dia tidak menjadi lamban, tidak, tetapi dia tetap dalam semangat untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus kiranya menolong dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih banyak buat pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu bagi kami sampai saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang begitu baik, yang selalu menjaga, melindungi, dan memelihara kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam tangan-Mu kami aman, di dalam tangan-Mu kami makmur, di dalam tangan-Mu kami terlindungi, terpelihara dengan sempurna. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.